tanda-tanda masih adanya ikatan kutuk dalam keluarga Kristen. Pagi ini di Stadion Magu Harjo Sleman sedang gerimis, sehingga kami akhirnya tidak jadi olahraga sehat, kembali pulang untuk rekaman di rumah saja. Salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya berdoa, kami berdoa kiranya pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dalam kebahagiaan bersama kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sudah siap-siap dan sebenarnya sudah berangkat tadi menuju Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta untuk olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat. Namun ternyata dari mulai gerimis yang kecil, kita berharap sampai di stadion sudah reda, tapi ternyata justru semakin deras. Dan akhirnya kami kembali ke rumah dan kemudian kami seperti biasa hendak sharing kehidupan atas pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Tema sharing kehidupan kali ini adalah tentang okultisme atau ikatan kutuk yang juga dapat melekat dalam kehidupan Kristiani. Saudara-saudaraku, bahwa puji syukur pada Tuhan, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan segambar, serupa, secitra Tuhan. Jadi kita patut bersyukur menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh mulia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, iblis tidak suka dan iri dengan manusia dan ingin manusia juga jatuh dalam dosa. Maka bagaimana iblis menggoda dengan berbagai cara, bahkan iblis bagaikan malaikat terang, menipu, menggoda, merayu manusia dengan berbagai cara. Iblis akan mengganggu, menggoda, menipu manusia di belahan bumi di dunia ini dengan cara-cara sesuai dengan kultur, dengan kondisi perkembangan zaman, dan sebagainya. Dan ternyata iblis dapat menipu manusia dengan ikatan kutuk atau okultisme, saudara-saudara. Dan iblis akan fokus untuk menggoda manusia, menipu manusia dengan fokus ke umat Kristiani. Salah satunya adalah bagaimana menggunakan ikatan kutuk atau okultisme. Jadi khususnya di Indonesia ini ternyata umat Kristen juga tidak steril, tidak steril, tidak kebal dengan masalah okultisme. Jadi sekalipun kita sudah menjadi Kristen, bukan berarti tidak terkena oleh ikatan kutuk atau okultisme. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, menurut pendapat saya, bahwa di Indonesia ini masih ada melekat paham-paham nenek moyang. Walaupun sudah Kristen, tapi masih melekat kepercayaan dengan nenek moyang. Dan nenek moyang kita pada saat kita belum Kristen, itu masih melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan ikatan kutuk atau okultisme. Sehingga ketika ikatan kutuk, ikatan perjanjian, okultisme ini belum dilepaskan secara total, maka walaupun kita sudah Kristen, tapi tidak menyadari untuk sungguh-sungguh mengakui dan bertobat, maka ikatan kutuk dari nenek moyang tersebut
masih melekat di dalam diri keturunannya. Jadi kalau leluhur kita, nenek moyang kita, generasi ke-5, ke-7 dan sebagainya, itu 7 turunan itu masih melakukan ikatan perjanjian, masih melakukan okultisme, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi perjanjian, maka perjanjian itu tidak dapat putus dan itu akan menurun ke keturunannya, mengikat saudara-saudaraku. Sekalipun kita sudah menjadi Kristen, ikatan kutuk atau perjanjian ritual di masa lalu yang dilakukan oleh nenek moyang bisa berupa ketika leluhur kita meminta kekayaan, pesugihan, meminta kekayaan, kemudian juga ilmu pelet, karisma, kemudian juga kedudukan, kekebalan, kesaktian, dan berupa yang lain yang berupa sebuah kebanggaan di dunia ini yang bersifat harta, tahta, cinta, karisma, kesaktian, dan sebagainya. Dan ikatan kutuk yang perjanjian tersebut itu melekat sampai kepada keturunannya hingga 7 turunan atau keturunan yang ke-7. Dan ketika keturunannya menjadi Kristen, iblis semakin kuat untuk menghancurkan keturunan leluhur kita yang menjadi Kristen. Iblis akan lebih fokus kembali untuk menghancurkan keturunan leluhur kita yang menjadi Kristen. Jadi saudara-saudaraku, iblis akan memutarbalikkan fakta ketika keturunan leluhur kita, misalnya kita kemudian menjadi Kristen, maka dibuat dengan ikatan kutuk yang belum diputus ini, membuat orang-orang yang menjadi Kristen yang masih memiliki ikatan perjanjian kehilangan kasih, kehilangan damai sukacita, kehilangan masa depan, merasa benar padahal salah, merasa ada kasih padahal masih ada konflik dan permusuhan di antara keluarga. Kemudian seperti benar, murah hati padahal tamak dan rakus. Jadi diputarbalikkan oleh iblis firman Tuhan, diputarbalikkan seolah itu kebenaran, dan kemudian keluarga yang menjadi Kristen ini tidak menjadi damai sejahtera, terjadi permusuhan, tidak ada kasih, hidupnya permukaan, kepura-puraan, tidak di dalam kedalaman. Jadi walaupun Kristen, walaupun aktif di gereja, rajin di ibadah, aktif layanan, tapi hidupnya tegang, tidak ada kedamaian, tidak ada kasih. Itu salah satu tanda-tanda indikasi bahwa walaupun Kristen, walaupun sudah dibaptis, walaupun rajin beribadah, walaupun aktif dalam pelayanan, tapi masih ada ketegangan, mudah marah, mudah tersinggung, tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, berarti ada indikasi bahwa keluarga Kristen ini memiliki ikatan kutuk, ikatan perjanjian yang pernah diperjanjikan oleh leluhur kita. Bagaimana caranya agar bisa ikatan kutuk itu bisa lepas, bisa terhapus? Maka salah satu jalan adalah mengakui segala kesalahan-kesalahan di masa lalu, kesalahan nenek moyang kita, kesalahan leluhur kita, dan juga kita dengan rendah hati, dengan totalitas menggunakan segala senjata rohani, dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan, bertobat, mohon ampun, kiranya Tuhan melepaskan segala ikatan kutuk, ikatan perjanjian yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita. Dan itu saya alami. Betapa saya sudah menjadi Kristen sejak kelas 5 SD. Saya rajin beribadah. Saya nyaris tidak pernah tidak
beribadah di hari Minggu, saudara-saudaraku. Saya juga aktif dalam pelayanan, dan kemudian sejak tahun 82, ketika saya masih muda, masih bujangan dan baru mulai bekerja, saya menyadari bahwa di dalam diri saya ada sesuatu masalah. Dan saya terus berjuang, dan akhirnya di suatu masa Tuhan melawat saya datang ke pendeta untuk mohon ampun segala kesalahan dan dosa saya, juga mohon bantuan saudara Kristen yang memiliki talenta untuk melepaskan segala ikatan kutuk. Sebelum saya dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan kutuk, saya itu tidak pernah merasa damai, dan hidup saya diputar balikkan fakta, banyak persoalan di dalam hidup saya. Dan ketika ikatan kutuk ini telah terlepas oleh karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, melalui saya mengaku kesalahan dan dosa-dosa saya bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan dengan tulus, maka hidup saya sekarang sungguh saya dapat merasakan kedamaian. Saya merasakan indahnya pengharapan bahwa Tuhan telah mengangkat saya, telah menolong saya, telah menarik dan mengangkat saya dari jurang lembah maut, neraka, menuju harapan surgawi. Dan bahkan saat ini, saudara-saudaraku, di saat saya pernah dalam kegagalan, begitu banyak kalau diceritakan, dan saya di dalam kondisi sakit penyakit kronis, tapi saya merasakan indahnya kebahagiaan dan banyak mujizat karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya menyarankan, memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku yang saat ini masih tegang, masih mudah marah, masih tersinggung atau mudah tersinggung, dan kemudian hidupnya terjadi kegelisahan, maka tenanglah, hening, dan kemudian memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa di masa lalu, leluhur, nenek moyang, maupun dosa-dosa kita. Karena ketika kita terjadi ikatan kutuk, ikatan perjanjian dari nenek moyang, tanpa kesadaran, itu kita juga melakukan dosa-dosa yang itu memang dari dorongan dari iblis. Jadi iblis itu menggoda dan mendorong kita untuk melakukan dosa-dosa, saudara-saudaraku, yang sangat sulit untuk kita lepaskan. Saat ini harapan saya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih ada dendam benci, masih ada dengki iri, masih ada ketamakan, kerakusan, masih ada ketidakjujuran, hidupnya tidak damai sejahtera, maka bersujud sungkurlah, bertelut sujud yang sungguh di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa, dan mohon ampun kepada Tuhan, dan bertobat. Dan kalau perlu, bertobat di hadapan pendeta, yang pendeta mau menerima dan menjaga kerahasiaan tersebut, dan kemudian juga mengaku, minta tolong kepada gembala atau hamba Tuhan yang memiliki talenta untuk bisa melepaskan segala ikatan kutuk roh-roh kegelapan. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah lepas dari ikatan kutuk, maka hiduplah taat dan setia kepada Tuhan, hidup fokus untuk Tuhan, dan benar-benar hidup ini dipersembahkan sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan lagi mau diperhamba, digoda, diganggu, dihancurkan oleh iblis kembali. Percayalah bahwa ketika kita sudah lepas dari beban ikatan kutuk, ikatan perjanjian dan dosa, maka kita akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan kasih yang sejati, hidup itu indah. Tapi jangan lupa tetap menjaga diri agar tetap taat dan setia kepada Tuhan, agar hidup taat dan setia kepada Tuhan, jangan lagi berkubang dalam dosa. Demikian saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Salam bahagia. Haleluya. Matur nuwun.